Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar Anda semua? Alhamdulillah baik. Kabarnya baik. Gimana Bu kabar Ibu? Kabar Ibu gimana? Baik nggak? Alhamdulillah baik. Senang sekali rasanya Ibu bisa berjumpa dengan Anda semua, walaupun dalam kondisi virtual. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Anda sekalian. Ya Bu, Sama Ibu. Kita juga senang bisa berjumpa dengan Ibu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk berkumpul dan berjumpa dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua pada pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Baik, siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Baik, silakan Fani. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Fani, terima kasih sudah memimpin doa. Sekarang Ibu akan menjelaskan kegiatan kita pada hari ini. Kita akan melakukan kegiatan yaitu bimbingan kelompok. Namun ada yang berbeda pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Apakah Ananda di sini ada yang tahu apa itu teknik sosiodrama? Saya tahunya cuma drama seperti bermain peran, Bu. Ya, benar sekali. Hanya saja Ibu ingin menambahkan lagi agar Ananda semua yang di sini paham apa itu sosiodrama. Jadi, sosiodrama merupakan teknik dalam bimbingan kelompok berupa role playing, yaitu kegiatan bermain peran yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah sosial dengan cara mendramatisasikan bentuk tingkah laku dalam hubungan sosial. Dalam sosiodrama ini, beberapa dari Anda sekalian akan memerankan suatu peranan tertentu dari suatu situasi masalah sosial. Tujuan Ibu menggunakan teknik ini agar kalian semangat melakukan bimbingan. Kalian juga tidak merasa bosan. Selain itu, kalian berani tampil di depan teman-teman dan juga membangun kepercayaan diri kalian. Bagaimana Anda semua dapat dipahami? Paham, Bu. Baiklah, Ananda, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa masalah yang kita bahas dalam bimbingan kelompok teknik sosiodrama yaitu masalah-masalah sosial. Tentunya permasalahan yang penting yang menyangkut kepentingan semua anggota kelompok yang tentunya juga berguna untuk anggota kelompok. Masalah yang akan kita bahas nanti adalah masalah umum. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin menentukan topik yang akan kita bahas. Topik tugas yang akan kita bahas yaitu mata pelajaran yang tidak tuntas. Karena Ibu perhatikan banyak sekali siswa yang tidak tuntas pada salah satu mata pelajaran seperti matematika dan juga fisika. Karena mata pelajaran tersebut sering dianggap sulit. Maka dari itu Ibu tertarik untuk mengangkat kasus ini untuk dibahas dalam bimbingan kelompok supaya kita semua dapat mengambil pelajaran, mengatasi masalah, serta kita semua dapat mencegah rasa bosan tersebut. Jadi topiknya sudah ditentukan ya, Bu? Benar sekali. Jadi topiknya sudah Ibu tentukan. Ibu akan memilih beberapa dari kalian untuk bermain peran. Nantinya teman-teman kalian akan bermain peran untuk membahas topik. Setelah drama selesai, Ibu akan meminta Anda semua menyimpulkan dan menjelaskan kembali apa yang diperoleh dari drama yang dimainkan. Dapat dipahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menekankan kembali, jika nanti dalam kegiatan bimbingan kelompok ada yang harus dirahasiakan, maka Ibu akan sampaikan kepada Ananda bahwa dalam bimbingan kelompok ini kita harus melakukan asas kerahasiaan. Apa-apa yang kita bicarakan di sini, apalagi yang sifatnya rahasia, tidak boleh disampaikan kepada orang lain.
Selain itu, dalam bimbingan kelompok diharapkan semua anggota kelompok terbuka dalam menyampaikan ide atau pendapatnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, jangan ragu, jangan malu-malu. Ananda harus terbuka, apa yang anggota kelompok pikirkan, sampaikan saja. Diharapkan juga Ananda semua sukarela, artinya tidak merasa terpaksa dalam menyampaikan gagasan ide dan juga pendapat. Bahkan pengalaman dalam pembahasannya nanti. Diharapkan semua anggota kelompok aktif semua berbicara, mengemukakan pendapat, makin berani berbicara, dapat menerima dan menanggapi pendapat orang lain dengan bijaksana. Bagaimana Anda semua? Ada yang ingin ditanyakan? Tiga. Saya, Bu. Siapa saja yang akan bermain peran? Untuk yang bermain peran nanti akan Ibu pilih secara acak ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai sosiodrama ini, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada pepatah, tak kenal maka harus kenalan. Karena yang sudah kenal lama belum tentu sayang. Apalagi yang sudah sayang hanya dianggap sebagai teman. Bukan begitu? Sering terjadi tuh, Bu, di kota-kota besar. Benar, Bu. Kayaknya Ibu ngalamin ya, Bu. Sudah, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, nama Ibu Agneliza Zatira. Ananda bisa memanggil Ibu dengan Ibu Liza. Rumah Ibu di Kalideres, Jakarta Barat. Dan hobi Ibu menonton film. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin memperkenalkan diri? Saya, Bu, nama saya Nin Putari, biasa dipanggil Ninik. Rumah saya di Kalisari, Jakarta Timur. Hobi saya bermain sama. Hai Ninik, selanjutnya siapa lagi? Saya, Bu. Nama saya Rila Karyani, biasa dipanggil Ardila. Rumah saya di Jakarta Timur. Hobi saya menyanyi. Terima kasih. Hai Akmila, selanjutnya siapa lagi? Saya, Bu. Nama saya Hanifah Nur Fauzia, biasa dipanggil Hani. Saya tinggal di Rangkas Bitung. Hobi saya membaca. Hai Hani, selanjutnya siapa lagi? Saya, Bu. Nama saya Intan Cahyani, biasa dipanggil Intan. Saya tinggal di Pancoran, Jakarta Selatan. Hobi saya membaca novel. Terima kasih. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin memperkenalkan diri? Saya, Bu. Ayo silakan. Nama saya Vanessa Rusna. Saya dipanggil Fani, tinggal di daerah Manggarai, Jakarta Selatan. Hobi saya main gitar, Bu. Hai Fani, selanjutnya silakan. Siapa lagi yang ingin memperkenalkan diri? Halo, nama saya Mbot. Saya dari Cakung. Hobi saya memasak. Ini Mbot ini nama asli atau nama panggilan? Nama panggilan, Bu. Nama aslinya siapa? Kan tidak Nama aslinya... memanggil Ananda dengan sebutan Mbot. Oh, harus nyebutin nama asli ya, Bu? Iya. Nama asli saya Fatima, Bu. Baik Fatima. Ibu nanti memanggilnya Fatima atau Mbot ini? Mbot aja, Bu. Soalnya terkenalnya Mbot. Oke, Kalau siap. Fatima nggak terkenal. Selanjutnya siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Adel Nur Rahma, biasa dipanggil Adel. Rumah saya di Depok. Hobi saya hunting. Hai Adel. Hai, Bu. Baik, karena kalian sudah memperkenalkan diri, Ibu ingin pencairan suasana dulu nih, sambil tes konsentrasi. Ibu ada game. Game ini bernama tebak suara. Aturan mainnya, jika Ibu menyebutkan nama hewan, kalian harus memperagakan bagaimana bunyi dari hewan yang Ibu sebutkan tadi. Contohnya seperti ketika Ibu menyebutkan kucing, kalian menjawab miau. Bagaimana? Dapat dipahami? Paham, Bu. Bisa, Bu, dipahami. Baiklah, kalau begitu permainan kita mulai. Bagaimana suara bebek? Kwek, 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 kwek. Kwek, kwek, kwek.
Bagaimana suara ayam? Kok petok. Bagaimana B. bagaimana suara tikus? Oke, yang terakhir. Bagaimana suara buaya? Kalau aku Kamu udah Baik. Gimana kabarnya? kalau aku ngechat ada yang marah Jalan, nggak? Bu. Wah, Boleh kenalan nggak? semua ya di sini ya. Sudah. Terima kasih Anda semua. Kelompok kita kan sudah akrab nih dan bersatu. Sekarang kita akan memulai kegiatan bimbingan kelompok yang sebenarnya. Kegiatan kelompok kita kali ini sama dengan seperti yang kalian lakukan ketika bimbingan kelompok sebelumnya. Hanya saja terdapat tambahan adegan bermain peran oleh teman kalian pada kegiatan ini. Kita akan membahas topik tugas di mana topiknya Ibu yang menentukan. Topiknya yang sudah Ibu tentukan yaitu mata pelajaran yang tidak tuntas. Ibu akan memilih 4 siswa untuk bermain peran dan 1 menjadi seorang narator. Siapa aja, Bu, yang bermain peran? Untuk yang bermain peran, Ibu akan memilih Ardila, Hani, Intan, dan juga Ninik. Untuk yang menjadi narator, Ibu akan memilih Adel. Untuk yang Ibu sebutkan tadi, siap ya untuk bermain peran? Peran seperti apa, Bu, yang harus saya mainkan? Baik, untuk peran akan Ibu jelaskan nanti yang akan diperankan dan juga karakternya. Di sini ada peran Bu Ita sebagai guru yang disiplin dan tegas, Indah sebagai siswa yang jutek dan mudah putus asa, Cika seorang siswa yang rajin dan lucu, dan Feni seorang siswa yang baik dan perhatian. Untuk perannya, kalian bisa memilih sendiri yang sekiranya nyaman untuk kalian perankan. Saya ingin menjadi Bu Ita, Bu. Saya ingin jadi Feni, Bu. Saya ingin menjadi Cika, Bu. Saya ingin menjadi Indah, Bu. Baik, kalau begitu sudah ditetapkan perannya. Untuk Intan sebagai Bu Ita, Ardila sebagai Indah, Ninik sebagai Cika, dan Hani sebagai Feni. Dan Adel, kamu sebagai narator. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, berarti kalau yang namanya tidak disebutkan tidak bermain peran ya, Bu? Ya, betul sekali. Yang namanya tidak Ibu sebutkan sebagai penonton saja, namun Ibu harap kalian memperhatikan teman-temannya. Selain itu, yang bermain peran juga tetap harus memperhatikan jalannya drama, karena nanti di akhir Ibu juga akan minta kesimpulan dari Anda sekalian. Bagaimana dengan naskahnya, Bu? Untuk naskah, Ibu akan memberikan naskahnya sekarang melalui WA Group. Mohon untuk dibaca dan melakukan improvisasi peran. Ibu akan beri waktu selama 15 menit untuk kalian pelajari naskah tersebut. Baik, Bu. Baik, 15 menit sudah berlalu. Saatnya drama dimulai. Apakah peserta drama sudah siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, Ibu akan memulai kegiatan drama ini. Sebelumnya, Adel, saat ini kamu menjadi seorang narator. Untuk Intan, saat ini kamu sudah tidak lagi menjadi diri kamu sendiri. Peranmu sekarang menjadi Bu Ita. Untuk Ardila, saat ini kamu tidak lagi menjadi diri kamu sendiri. Peranmu sekarang menjadi Indah. Untuk Ninik, saat ini kamu tidak lagi menjadi diri kamu sendiri. Peranmu sekarang menjadi Cika. Dan Hani, saat ini kamu sudah tidak lagi menjadi diri kamu sendiri. Peranmu sekarang menjadi Feni. Selamat berperan semuanya. Indah adalah seorang siswa sekolah menengah atas di salah satu kota Jakarta. Ia adalah anak tunggal dari keluarga yang cukup berada. Ayah dan ibunya selalu sibuk dengan pekerjaannya. Walaupun ia berasal dari keluarga yang cukup berada, tetapi di sekolah ia menunjukkan sikap yang mudah putus asa. Ketika ada salah satu mata pelajaran yang menurutnya sulit, serta enggan mengerjakan, dan pasrah ketika mendapatkan nilai yang buruk.
Saat istirahat, Feni, Cika, dan Indah berada di kantin. Feni dan Cika berbincang-bincang mengenai Indah akhir-akhir ini, namun di akhir perbincangan, Indah menjawab jutek bahkan meninggalkan teman-temannya. Gimana tugasnya Bu Ita? Udah beres belum? Sudah pasti selesai dong, matematika kan ilmu yang menyenangkan. Sombong amat, mentang-mentang pinter. Bukan pinter, tapi ingin cepat-cepat selesai tanpa mikirin tugas. Emangnya kamu? Iya deh, yang rajin. Emang, Indah, aku lihat dari tadi kamu diam aja. Tugas Bu Ita udah kamu kerjain belum? Hari ini ada Aku tebak pasti si Indah tuh belum ngerjain deh. Ya belum lah, udah aku mau ke kelas aja. Bareng, tungguin. Serentak, mereka bertiga pun pergi ke kelas bersama-sama karena kebetulan jam istirahat pun sebentar lagi akan berakhir. Di kelas pelajaran Bu Ita, kebetulan hari ini tidak mengisi jam pelajaran, sehingga ia harus masuk sebentar, kemudian mengabsen satu persatu siswanya, dan kemudian memberikan tugas tambahan kepada siswanya. Di kelas saat pelajaran Bu Ita, Cika terlihat aktif saat diskusi berlangsung. Di belakang, Indah terlihat melamun. Bu Ita menegur agar Indah fokus dan konsentrasi. Kemudian, Bu Ita mengakhiri pelajarannya. Selamat siang semuanya. yang Bu. Yang Bu. Hari ini Ibu tidak bisa mengajar karena Ibu ada urusan untuk membantu teman-teman kalian yang akan mengikuti kita 2 hari lagi untuk mewakili sekolah kita. Mengenai tugas kemarin dikumpulkan minggu depan saja. Ibu akan absen terlebih dahulu sebelum Ibu akhiri jam pelajaran ini. Oke, Ibu absen ya. Feni, Hadir Bu. Cika, Hadir Bu. Indah, Hadir, Bu. baik. Yang lain boleh keluar kecuali Indah. Indah, Ibu ingin bicara dengan kamu. Ada apa, Bu? Besok temui Ibu jam 9 di ruangan Ibu. Baik, Bu. Siang hari di koridor sekolah, Cika, Feni, dan Indah berkumpul. Indah bercerita jika dirinya dipanggil Bu Ita. Feni mencoba memberi support dan menguatkan Indah, begitu juga Cika yang memberi dukungan. Namun, Indah malah semakin takut. Aduh, apes banget lagi. Kenapa, Dah? Itu, Bu Ita. Bu Ita kenapa? Aku dipanggil Bu Ita dan besok harus menemuinya di ruangannya. Ya udah, Ndah, temuin aja. Tapi aku takut. Takut kenapa? Nggak usah takut. Bu Ita kan nggak gigit. Oke deh. Semangat ketemu Bu Itanya besok, Indah. Makasih, friend. Keesokan harinya, Indah menemui Bu Ita di ruangan Bu Ita. Bu Ita menjelaskan bagaimana Indah selama hampir 1 tahun di sekolah. Ia hanya menahan malu ketika mendengarnya. Dengan berat hati, Bu Ita memberitahu Indah bahwa nilai matematika pada tahun ini tidak tuntas, dan kemungkinan Indah akan mengerjakan tugas tambahan untuk memperbaiki nilainya. Atau tidak, Indah terancam tidak naik kelas. Mendengar berita itu, Indah seketika lemas dan lesu. Indah pun keluar ruangan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kamu Indah? Iya, betul, Bu. Kamu tahu nggak kenapa saya panggil kamu datang untuk menemui saya? Nggak tahu tuh, Bu. Gimana selama hampir 1 tahun ini dengan mata pelajaran Ibu? Kemana saja kamu selama ini? Nilai kamu di bawah rata-rata dan banyak tugas yang tidak dikerjakan. Ibu tidak mentoleris kamu. Kalau kamu begini terus, kamu terancam tidak naik kelas. Maaf, Bu. Maaf saja tidak cukup, Indah. Sekarang kamu mau bagaimana?
Saya mau serius lagi dan saya menyesal, Bu. Bagus kalau kamu menyesal. Tenang, kondisi ini masih dapat diperbaiki. Harus ada evaluasi dari kamu. Beneran, Bu. Iya, untuk memperbaiki nilai kamu, kamu harus mengerjakan beberapa tugas tambahan dari Ibu. Jika tugas ini tidak tuntas, juga terpaksa kamu tidak naik kelas. Baik, Bu. Silakan keluar ruangan dan kembali ke kelas kamu. Iya, Bu, baik. Di luar ruangan, Indah tertahan oleh kehadiran Cika dan Feni. Indah menangis sambil berkata menyesal. Indah menjelaskan kejadian tadi bahwa ia harus mengerjakan beberapa tugas tambahan atau tidak ia tidak akan naik kelas. Akhirnya Indah menyesal dan berjanji untuk berubah. Gimana, Indah? Ya gitu deh. Ya gitu, kenapa? Ada apa? Aku harus mengerjakan tugas tambahan atau tidak aku akan naik kelas. Kamu pasti bisa. Tenang, masih ada waktu untuk memperbaikinya, dah. Iya, betul. Kita di sini juga bisa bantu kok. Aku menyesal karena tugasku malah semakin banyak. Semangat, kamu tuh harus semangat biar kamu tuh naik kelas, biar bareng-bareng sama kita. Betul, kalau kamu usaha pasti bisa. Makasih banyak ya kawan atas semangatnya. Indah pun menyesal karena ia terlalu putus asa dan pasrah ketika mendapati nilai yang tidak tuntas dan enggan untuk memperbaikinya. Sejak itu, Indah mulai memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Drama selesai. Baik, drama sudah selesai. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah bermain peran. Baik, untuk Intan, Adilah, Ninik, Hani, dan Adel, kalian sudah selesai memainkan sebuah peran, dan Ibu akan melepaskan peran kalian, dan sekarang kalian menjadi diri kalian kembali. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian selama bermain peran? Deg-degan, Bu. Tapi saya senang, soalnya ini pengalaman baru buat saya. Sama Bu, saya juga deg-degan awalnya. Cuman karena kita bermain peran, saya merasa hal ini tuh bisa membangun rasa percaya diri saya. Saya juga senang, Bu, walau saya hanya jadi narator, tapi saya cukup salut kepada teman-teman yang bermain peran sebagai orang lain. Keren. Saya deg-degan, Bu, tapi saya cukup bangga dengan diri saya karena saya bisa melakukannya dan itu juga membuat saya lebih percaya diri, Bu. Saya cukup senang, Bu, karena ini juga pengalaman pertama saya. Ditambah saya harus menjadi seorang guru yang mungkin wataknya malah bertolak belakang dengan saya. Ya, Ibu akui kalian cukup bagus dalam bermain peran tadi. Ibu juga ingin bertanya nih sama teman-teman yang menonton tadi, bagaimana perasaan kalian? Saya senang, Bu, melihatnya. Sepertinya ngelihat teman-teman saya bermain peran sepertinya seru. Ya Bu, saya juga senang sekali melihat teman-teman saya melakukan permainan peran ini. Nah, selanjutnya Ibu meminta kepada Ananda untuk memberi kesimpulan dari drama yang tadi sudah dimainkan. Ibu minta Ananda untuk menyimpulkan atau boleh juga berpendapat mengenai drama yang tadi dimainkan oleh teman-teman kalian. Silahkan yang ingin berpendapat atau memberi kesimpulan. Saya, Bu. Ya, Ardila. Pendapat saya memang banyak, Bu, siswa yang pasrah jika mendapatkan nilai di bawah rata-rata, bahkan tidak peduli dan tidak mau usaha untuk memperbaikinya. Padahal semua itu ada konsekuensinya seperti tidak naik kelas, Bu. Saya ingin memberi kesimpulan dari drama ini, Bu. Jika kita memiliki masalah atau tidak paham mengenai salah satu mata pelajaran, alangkah lebih baiknya kita mencoba untuk berubah mengatasi permasalahan tersebut, seperti bertanya kepada teman yang lebih paham atau bertanya langsung ke guru yang bersangkutan, agar tidak lagi
agar tidak ada lagi mata pelajaran yang tidak tuntas. Saya mau menambahkan, Bu. Kita sebagai siswa harus berusaha. Berusaha yang saya maksud tuh di sini kan peran yang tadi adalah ketinggalan banyak tugas gitu, Bu. Nah, seharusnya tuh kita misalnya tahu diri. Maksudnya kita tuh, aduh, gue tugas ini belum selesai nih, atau enggak numpuk tugasnya di mata pelajaran yang lain. Nah, si siswa yang kurang ini harus tahu, gue tuh harus nyari gurunya gini, Bu, saya tuh tugasnya kurang, kayak gitu. Terus kayak, saya tuh harus ngelakuin apa ya, Bu, biar nilai saya tuh ketutup dengan tugas yang baru. Harusnya tuh kayak gitu. Bukan malah pasrah dengan nilai yang rata-rata yang kurang. Bahkan nanti kan hal itu bisa membuat dia nggak naik kelas. Seharusnya tuh kayak gitu bermotivasi agar dia mau bangkit gitu, Bu. Biar dia tidak terancam tidak naik kelas. Seperti itu, Bu, kesimpulan menurut saya. Bagus sekali. Ibu sedikit menambahkan dari kesimpulan yang Ananda sampaikan tadi. Jadi jika ada mata pelajaran yang dirasa sulit, kalian tidak boleh pasrah seperti sudahlah, memang tidak bisa. Jangan seperti itu, karena ada pepatah mengatakan bisa karena terbiasa. Apapun yang kalian lakukan, jika kalian ingin berusaha dan juga tekun, pasti kalian akan bisa begitu pun dengan pelajaran. Jika kalian merasa kesulitan, kalian bisa bertanya dengan teman kalian yang menurut kalian itu bisa atau paham, atau juga bisa bertanya langsung kepada guru yang bersangkutan. Tidak usah takut karena itu hak kalian sebagai seorang pelajar untuk mendapatkan ilmu. Jadi buat kalian yang sekarang nih merasa tidak bisa atau kurang paham dengan salah satu mata pelajaran, alangkah baiknya kalian coba terus memperbaiki agar kejadian yang dialami Indah tidak kalian alami juga. Di sini Ibu juga ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bermain peran dan yang sudah menjadi observasi atau penonton. Selanjutnya Ibu ingin meminta Ananda untuk memberi kesan dan pesan dari kegiatan yang kita laksanakan hari ini, serta dari drama yang tadi sudah dimainkan oleh teman-teman. Boleh perwakilan yang mau menyampaikan atau siapapun yang ingin menyampaikan. Saya, Bu, ingin menyampaikan kesan. Kesan saya, kegiatan dengan teknik seperti ini cukup menyenangkan karena ini merupakan hal yang baru dan unik dalam proses bimbingan kelompok. Dengan teknik ini saya rasa bimbingan kelompok kali ini tidak terasa membosankan. Seperti itu, Bu. Ya, bagus Adel. Silakan ada lagi yang ingin memberikan kesan dan pesannya? Benar, Bu, kata Adel. Bimbingannya nggak kerasa membosankan, apalagi kalau ikut serta bermain peran mungkin terasa menyenangkan. Mungkin lain kali saya juga ingin coba, Bu, bermain peran seperti teman-teman tadi. Oke, Fani, Ibu catat ya. Selanjutnya ada lagi? Saya, Bu. Saya cukup senang dapat bermain peran. Selain ini membuat saya lebih percaya diri pada pelajaran yang bisa saya dapatkan juga dari bermain peran ini. Iya, Bu, bimbingannya tidak terasa membosankan dan kita juga bisa mengambil pelajaran dari drama yang tadi dimainkan oleh teman-teman. Baik, bagus semuanya. Semuanya sudah menyampaikan perasaannya, kesimpulan dari drama, serta kesan dan pesan kegiatan sudah disampaikan. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bermain peran. Dan untuk penonton yang memperhatikan, Ibu harap kegiatan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, sepertinya sudah cukup kegiatan pada hari ini. Tadi kan kita awali dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Semoga kita diberikan kekuatan dan kesehatan di masa pandemi seperti ini. Ada yang ingin memimpin doa? Saya lagi boleh ya, Bu? Boleh, Fani. Silakan memimpin doa. Oke, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Fani telah memimpin doa. Terima kasih sekali kepada Anda semua sudah mau berjumpa pagi hari ini untuk kegiatan bimbingan kelompok. Sudah cukup, sekali lagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.